Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Oke kawan, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket lagi. Kedatangan paket dari ini pengirimnya Om Santo. Oke, alamatnya dari Jakarta Pusat. Oke, kira-kira apa isi paketnya? Langsung kita unboxing aja guys. Sepertinya ini lumayan besar. Oke, jadi ini isinya. Wah, ini parah ini guys. Ini nggak di packing ini, jadi banyak part yang rusak ini. Ini hilang, ini rusak. Wah, parah. Kalau ini nggak di packing ya, banyak yang rusak guys. Oke, ini power supply-nya apa ini ya? Bagus banget ini sepertinya. Oke, power supply Delta Electronic. Oke, mungkin ini power supply PC server atau apalah. Oke, ini perlu kita pelajarin dulu karena ini banyak yang rusak, ada part yang hilang juga. Oke. Dan ini power supply seperti yang dulu pernah kita servis ini. Oke, ini yang model seperti ini ada 4 pieces, dan yang seperti ini ada 2 piece. Oke, langsung aja kita kerjakan dari yang model seperti ini dulu karena ini paling banyak. Ini yang punyanya Lenovo ini sepertinya. Oke, ini sepertinya PC build up nya Lenovo. Oke, baik, akan kita coba perbaiki dulu salah satu yang model ini dulu. Nah, oke guys, ini setelah saya bongkar untuk power supply yang tipe mana ini, HKF 1502 strip 3B. Oke, ini di bodinya tertulis rusak 14 Juni 2017. Dia statusnya bagus ya, sekarang statusnya rusak. Oke, ini kalau saya lihat sih power supply-nya beda dengan power supply yang dengan model yang sama dulu yang saya bongkar, itu beda. Ini pakai model PWM card seperti ini. Oke, baik, kita coba cek aja kondisinya itu seperti apa. Kita coba nyalakan. Kira-kira nyalanya tuh seperti apa mati total, apa mati bagian power supply standby-nya. Karena kita lihat sekilas ini untuk supply standby-nya itu IC TNY-nya dia itu aman. Oke, kita lakukan pengetesan aja dulu. Kita coba nyalakan. Nah, oke kawan, jadi ini sudah saya persiapkan untuk kita tes. Oke, ini bolam safety sudah saya pasang. Ini voltmeter untuk mantau tegangan standby-nya guys. Oke, jadi ini akan saya coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bolam safety sempat
nyala bentar, proses charging. Cuma ini untuk tegangan standby nggak ada. Oke, kita lakukan pengecekan tegangan. Apakah tegangannya sudah masuk pada elko? Oke, elko nya nih bagian mana ya? Kita cek pada bagian kiproknya aja dulu. Oke, di sini sudah masuk tegangan 300 volt. Oke, artinya power supply untuk apa itu namanya? Untuk PWM PFC nya belum bekerja karena tegangan hanya 300 volt. Kalau PFC itu bekerja, tegangannya itu minimal 350 volt. Oke, ini kita cek untuk bagian ini supply standby nya, kenapa kok tidak bekerja. Oke, padahal ini tegangan udah masuk ke trafo. Oke, baik, jadi akan saya teliti dulu untuk bagian supply standby ini, kenapa kok tidak ada tegangan yang keluar. Oke. Nah, oke kawan, ini kita lakukan pengecekan yang lebih intensif. Oke, baik. Nah, ini kita cek tiap-tiap jalurnya. Nah, oke guys, jadi ini harusnya ada jalur yang masuk ke trafo, itu harus ada jalur negatif. Jadi harus ada satu jalur negatif yang masuk ke trafo. Oke, kita cek di trafo ini apakah ada yang terhubung ke bagian negatif, bagian sini ya. Oke, ini enggak ada. Oh, ini ada. Ini yang ini yang negatif. Oke, baik. Ini yang negatif. Oke, yang negatif masuk, dan yang positif kita cek. Oke, ini jalurnya yang positif kan ya. Ini elko positif, ini ada jumper ke sini. Lalu ini ada resistor ke sini. Nah, ini enggak ada tegangannya. Oke. Baik, tadi kita cek di sini tuh ada tegangan negatif. Tegangan negatif 300 volt karena kita probe-nya tadi kebalik. Yang kita cek di sini tegangan negatifnya. Oke. Ini biasanya tuh resistor biasanya tuh isinya resistor fuse. Oke. Dan ini putus untuk yang jalur positif. Oke, jadi ini akan saya cek dulu untuk resistor fuse-nya ini apakah aman atau memang rusak. Oke. Nah, oke guys, jadi ini setelah resistornya saya buka, ternyata memang benar ini resistornya memang rusak. Oke, jadi tinggal kita ganti aja ini untuk resistornya. Nah, oke kawan, jadi ini ternyata penyebab dari rusaknya air fuse-nya itu karena IC switching-nya tuh konslet guys. Oke, ini kan untuk jalur gate yang masuk ke trafo, ini kan kaki IC-nya ini 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Jadi untuk yang jalur gate jalur source yang masuk ke trafo ini saya open solderannya. Nah, ini solderannya saya open, ternyata ini short. Oke, dan yang di trafo sini aman.
Nah, ini memang trafonya kan terhubung ini. Nah, ini yang dari jalur negatif dia short ini, sedangkan dengan lilitan dia tidak short. Oke, jadi kesimpulannya ini IC-nya rusak. Oke, akan saya buka dulu dan akan saya ganti IC-nya. Untuk air fuse-nya ini sudah saya ganti. Nah, ini untuk air fuse-nya sudah aman. Jadi ini tinggal saya buka untuk IC-nya lalu kita ganti. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini untuk power supply-nya. Setelah saya ganti untuk IC TNY dan resistor fuse-nya, oke, akhirnya ini untuk tegangan standby dia sudah hadir. Dan ini setelah saya jumper untuk PS on, nah barusan sempat mati PS on-nya, uglik. Dan ini tegangan utama sudah keluar 11,9 volt. Oke, jadi power supply ini sudah nyala normal kembali. Jadi dia itu permasalahannya hanya ada pada bagian switching power supply standby-nya saja. Oke, setelah power supply standby-nya dia itu nyala, maka setelah di switch ini PS on kita aktifkan, dia sudah bisa nyala normal kembali. Oke, baik, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Untuk tipe power supply yang lain mungkin nanti kita bahas di video yang lain, di video mungkin untuk part keduanya kita bahas untuk service power supply yang lain, atau mungkin power supply dengan tipe yang sama. Jika ada kerusakan yang lain nanti kita sambung di video ini, dan untuk tipe power supply yang lain nanti kita bahas di video part 2 nya. Oke, baik, mungkin demikian aja dari saya. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.